Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik anak-anak, ini kali pertama bertemu dengan Ibu di pembelajaran biologi kelas 10. Materi yang akan kita pelajari adalah ruang lingkup biologi. Dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan berbagai objek biologi, tingkatan organisasi kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang biologi, kita harus mengenal dulu apa itu biologi, mengapa kita harus mempelajari biologi, dan cabang-cabang ilmu apa saja yang dipelajari dalam biologi. Baik anak-anak, coba perhatikan tayangan yang Ibu sajikan berikut ini. Dari gambar yang Ibu sajikan, kalian bisa menyimpulkan apa saja yang kalian pelajari dari ilmu biologi. Kemudian, kalian juga bisa menjelaskan manfaat dan bahaya dari biologi. Biologi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup dan logos artinya pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup serta kehidupan yang berkaitan dengan makhluk hidup beserta lingkungannya. Makhluk hidup di sini bisa berarti manusia, hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme. Biologi sendiri sebagai ilmu sains yang memiliki ciri-ciri diantaranya adalah objek kajian biologi harus berupa benda-benda yang konkret. Kemudian biologi harus berdasarkan kepada pengalaman empiris dan cara berpikir secara logis. Ilmu biologi dikaji dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Hasil kajiannya pun harus bersifat objektif dan universal. Karena biologi masih bersifat universal, ada beberapa cabang ilmu biologi, diantaranya adalah bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang bakteri. Kemudian ada genetika. Genetika adalah ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas. Kemudian ada bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, bisa bakteri, virus, ataupun jamur melalui proses produksi yang kemudian menghasilkan barang atau jasa. Bioteknologi ada dua jenis ya, bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Tentu kalian menyukai keju, mentega, tempe, atau tape. Semua itu adalah produk bioteknologi. Kemudian ada ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat biotik dan abiotik. Kemudian ekologi juga mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau faktor biotik dengan faktor abiotik. Ada lagi entomologi. Kalau entomologi, ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang serangga. Biologi terapan atau jenjang karir yang berbasis biologi diantaranya adalah dokter, ahli gizi, ahli ekologi, dosen, editor, peneliti, dan lain sebagainya. Sekarang manfaat yang kita bisa peroleh ketika kita mempelajari ilmu biologi. Dalam bidang pertanian,
kita bisa mengetahui cara memperoleh bibit unggul. Kemudian dalam bidang kesehatan atau kedokteran, kita bisa memperoleh atau mempelajari tentang transplantasi organ, memproduksi vitamin atau vaksin, ataupun identifikasi virus. Dalam bidang bioteknologi, kita bisa mempelajari tentang cara pembuatan yogurt atau susu fermentasi dan lain sebagainya. Tingkatan organisasi kehidupan yang dipelajari dari biologi, dari mulai yang paling simpel atau sederhana sampai yang paling kompleks. Dari mulai tingkat molekul, kemudian ke tingkat sel. Sel sendiri adalah bagian terkecil dari tubuh kita, dari makhluk hidup. Kemudian kumpulan beberapa sel nanti akan membentuk jaringan. Kumpulan beberapa jaringan nanti akan membentuk organ. Contohnya kalau pada tanaman, organnya ada batang, ada daun, dan ada akar. Kumpulan beberapa organ nantinya akan membentuk individu. Kemudian beberapa individu yang sama dalam menempati posisi tertentu di wilayah tertentu akan membentuk populasi. Beberapa populasi dalam cakupan wilayah yang lebih luas, kemudian ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik, kita namakan sebagai komunitas. Beberapa komunitas menjadi satu akan membentuk ekosistem. Dan ekosistem besar pada suatu wilayah tertentu yang terdiri dari flora dan fauna, kemudian memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu, kita namakan sebagai bioma. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada beberapa bioma. Di antaranya adalah ada bioma tundra. Cirinya, bioma tundra biasanya didominasi oleh tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut. Biasanya ada di kutub utara ataupun kutub selatan. Contoh yang kedua adalah bioma gurun atau yang kita sebut dengan bioma padang pasir. Sepertiga dari kawasan di bumi ini terdiri dari bioma gurun ataupun bioma padang pasir. Bioma gurun yang paling terkenal adalah bioma Sahara. Ciri dari bioma gurun adalah curah hujan yang sangat rendah, kemudian kelembabannya pun sangat rendah. Contoh bioma yang ketiga adalah bioma hutan hujan tropis. Bioma ini adalah bioma yang ada di wilayah negara kita. Cirinya adalah memiliki kelembaban yang tinggi, curah hujan terjadi sepanjang tahun, kemudian sepanjang tahun itu pula tumbuhan atau pohon-pohonan selalu hijau atau kita sebut dengan evergreen. Contoh bioma yang berikutnya adalah bioma hutan bakau atau mangrove. Nah, bioma ini ada di sepanjang pantai. Biasanya didominasi oleh pohon bakau dengan kadar oksigen yang rendah. Kemudian, ilmu biologi berkaitan dengan beberapa ilmu-ilmu lainnya. Ilmu biologi sangat berkaitan dengan contohnya geologi. Geologi adalah ilmu sains atau ilmu terapan yang mempelajari tentang bumi, komposisi bumi, sifat-sifat bumi, dan sejarah pembentukannya. Nah, biologi sendiri sangat berkaitan erat dengan geologi. Contoh ilmu lain yang berkaitan dengan biologi adalah biokimia. Dalam ilmu biokimia merupakan perpaduan antara ilmu biologi dengan kimia. Sebagai seorang saintis,
Ketika kita mempelajari ilmu biologi, kita harus selalu mengutamakan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkahnya adalah dimulai dari merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis atau dugaan sementara, kemudian menguji hipotesis itu melalui sebuah penelitian ataupun eksperimen ataupun percobaan, kemudian hasilnya disimpulkan dan diuji ulang kesimpulannya. Dengan langkah-langkah metode ilmiah itu, sikap ataupun karakteristik yang harus diutamakan adalah selalu bersifat kritis, bersifat objektif, selalu berwawasan terbuka, dan bersifat kontekstual. Ketika kita melakukan penelitian ataupun eksperimen di laboratorium, ada langkah-langkah keselamatan kerja yang ada di lab. Keselamatan kerja sendiri merupakan usaha preventif ataupun represif terhadap kecelakaan yang mungkin bisa terjadi dari sebuah sistem atau proses serta kegiatan yang ada di laboratorium. Perlindungan yang harus kita utamakan adalah peralatan pelindung diri seperti jas lab, kacamata keselamatan, sepatu keselamatan, dan lain sebagainya. Selain itu, kita harus mengetahui simbol-simbol keselamatan kerja yang ada di lab. Hal-hal yang harus diutamakan dalam bekerja di laboratorium ataupun sebagai seorang saintis adalah tidak bermain-main dengan peralatan laboratorium. Kemudian, selama di laboratorium, tidak makan dan tidak minum. Selalu menjaga kebersihan, tidak membuat keteledoran, kemudian selalu mencatat hasil percobaan selengkap mungkin. Dari uraian tadi tentang materi ruang lingkup biologi, poin-poin penting yang kita bisa buat kesimpulan adalah yang pertama, biologi memiliki cabang-cabang ilmu biologi. Kemudian, biologi sendiri mempelajari tentang tingkatan organisasi kehidupan, dimulai dari tingkat molekul sampai tingkat yang paling kompleks atau kita sebut sebagai bioma. Kemudian, biologi sendiri memiliki bidang ilmu terapan di bidang pertanian, di bidang kesehatan, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, materi yang Ibu sampaikan tentang ruang lingkup biologi cukup sekian ya. Setelah materi ini, Ibu akan berikan latihan atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di antaranya adalah lembar kerja 1 dan lembar kerja kedua. Lembar kerja ini kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.